Baiklah teman-teman, saya tidak tahu apa yang salah dengan Piers Morgan. Dia entah sangat bodoh atau pembohong besar. Karena seluruh dunia tahu bahwa Inggris sedang hancur di depan mata kita. Bahkan kejatuhannya semakin cepat dari sebelumnya. Sampai-sampai BBC pun mulai membuat laporan tentang hal itu. Dengarkan ini. Sebuah parang dipamerkan isi yang bolong. Saya hanya ingin berbelanja, tapi saya melihatnya di sana. Kamu sedang menyaksikan kekerasan ekstrim di jalan-jalan utama kita. Ini adalah perkelahian di siang hari. Tukang cukur bertarung memperebutkan wilayah. Ambil bro. Ambil! Pemukulan di jalanan. Ini adalah perang wilayah antar toko kebab. Ini lebih dari itu. Lihat, bahkan BBC membicarakannya. Tapi Piers Morgan bilang, saya tidak tahu apa masalah besarnya. Semuanya baik-baik saja. Saya tinggal di London, teman-teman. Jadi, dia baru-baru ini memberikan wawancara kepada Sean Hannity, di mana dia membahas kunjungan Raja Charles ke Amerika Serikat. Lalu dia berbicara tentang hal ini. Dengarkan baik-baik. Seberapa khawatir Anda dengan imigrasi ilegal tanpa batas tanpa adanya asimilasi? Dan apakah Anda pernah berpikir negara Anda akan memiliki hampir 100 pengadilan syariah? Ya, saya rasa jumlahnya sedikit di bawah 100 pengadilan syariah yang tidak resmi dan tidak sah. Pengadilan-pengadilan itu tidak diatur oleh hukum Inggris. Oleh karena itu, mereka tidak sah di negara kami. Saya tidak merasa nyaman dengan hal itu. Saya juga merasa sangat tidak nyaman dengan kegagalan terus-menerus semua pemerintahan kita dalam mengendalikan masalah imigrasi di Inggris Raya. Semua orang merasakannya. Kamu tahu, kita masih menerima 60,000 orang yang datang secara ilegal dengan perahu kecil melintasi perbatasan selatan di sana. Itu konyol. Kamu tahu, saya melihat apa yang telah dilakukan Presiden Trump dengan perbatasan selatan di Amerika Serikat ini. Itu sangat mengesankan. Dia cukup berhasil menghentikan mereka masuk secara ilegal. Tapi kami juga punya masalah dengan migrasi legal tanpa batas yang jumlahnya terlalu besar untuk negara sebesar kami. Jadi saya pikir ada kekhawatiran nyata tentang hal itu. Sekali lagi, pemerintahan berturut-turut harus saya katakan, baik dari kiri maupun kanan, sama-sama tidak berguna dalam menangani masalah ini. Yang ingin saya katakan, Sean, dan saya katakan ini karena saya sudah lama mengenalmu. Ada narasi yang berkembang di antara beberapa orang Amerika, menurut saya, bahwa Inggris entah bagaimana telah dikuasai oleh Muslim atau migran dan sebagainya. Saya tinggal di London, saya tidak merasakan itu. Saya tidak melihat itu. Ya, memang ada kekhawatiran yang sah tentang imigrasi, terutama imigrasi ilegal dan tentang cara penanganannya. Dan saya salah satu orang pertama yang mengatakannya. Tapi saya tidak percaya negara saya telah dikuasai. Dan sebenarnya, kembali lagi ke Raja Charles, saya fikir cara beliau membela negara saya sudah sangat lama dinantikan. Inggris tetaplah negara yang hebat. Kalian punya negara yang hebat di Amerika Serikat. Kami punya hubungan khusus yang luar biasa. Mereka yang menghindari ungkapan itu, menurut saya, sebaiknya kembali sekarang dan menerima kenyataan bahawa kita punya sejarah bersama yang hebat. Ya, kita akan melakukannya. Saya tidak tahu apa yang salah dengan dia. Piers Morgan, apa yang salah denganmu? Kamu tinggal di London. Saya yakin dia tinggal di pusat kota London, di daerah yang sangat mewah, di mana sebagian besar penduduknya adalah miliarder, multimilioner, atau orang kulit putih. Tapi saya akan bilang padamu, Piers Morgan, pergilah ke London Timur. Pergi saja ke Grimes Road. Apa ini? Ini London bro. Apakah itu tempat kamu tinggal? Piers Morgan, kamu tinggal di sini? Aku tidak melihat satu pun orang kulit putih. Mungkin ini orang kulit putih. Lihat ini. Itu terlihat sangat khas Inggris. Jadi dia menggunakan kata, ini bukan diserbu. Kalau ini bukan diserbu, lalu apa? Seharusnya hanya ada 2 atau 3, 4 atau 5 Muslim di sana-sini, oke? Atau orang lain. Karena kalau kamu ingin menjaga identitas nasionalmu, dia membanggakan, oh kita punya negara yang hebat. Raja Charles kita memuji-muji Inggris. Apa yang mau dibanggakan? Apa ini? Oke. Orang-orang ini hanya berjalan seperti biasa melakukan aktivitas mereka. Apa ini? Apa ini? Piers Morgan. Kamu lihat, tidak ada yang salah dengan ini. Geng asing yang sebenarnya mungkin lahir dan besar di sini. Satu orang kulit putih bodoh yang mungkin sudah masuk Islam. Lihat badut ini. Mereka berteriak, Allahu Akbar.
Seharusnya itu membuatmu merinding, Piers Morgan, tapi tidak. Piers Morgan tinggal di lingkungan mayoritas orang kulit putih. Dia tidak pergi ke daerah Muslim. Dan dia tidak melihat ada yang salah. Dia bilang semuanya baik-baik saja. Lihat ini, polisi Inggris sudah jadi bahan lelucon. Ya ampun. Sungguh lelucon. Negara yang benar-benar jadi bahan lelucon dan dia ingin kita memuji negaranya. Maaf, saya mengatakan ini dengan berat hati. Sungguh, saya ingin Inggris kembali seperti dulu, kembali ke kejayaannya. Dan kebanyakan dari kita yang melihat Inggris dengan rasa ngeri, bertanya-tanya bagaimana sebuah negara bisa berubah dari menguasai 25% wilayah dunia menjadi seperti ini. Ini Green Street, teman-teman. Apa yang masih Inggris dari tempat ini? Apa yang masih Inggris dari tempat ini? Dan jangan kasih aku omong kosong seperti, oh kalian tahu, kami suka tempat ini. Apa salahnya dengan ini? Kalau memang tidak ada yang salah, lalu di mana orang-orang Inggris kulit putih? Kenapa kalian tidak berbaur dengan mereka? Di mana mereka? Kalau kamu memang begitu senang dengan ini, Piers Morgan, kenapa kamu tidak beli rumah di sini dan jalan-jalan setiap hari? Pergilah dan berjabat tangan dengan semua orang. Kenapa kita tidak pernah melihat para kaum kiri, libtard, atau orang-orang woke gila itu tinggal di antara orang-orang ini kalau mereka memang sangat menyukainya? Kenapa mereka tidak tinggal di sini? Jelas, orang-orang kulit putih itu, bahkan para woke gila itu, mereka tidak nyaman tinggal di antara orang-orang ini. Mereka merasa terasing. Mereka merasa seperti orang asing di antara orang-orang ini. Mereka tidak ingin menjadi bagian dari ini. Lihat ini, jalan ini terus berlanjut. Jadi fakta bahwa bahkan BBC membicarakan hal ini berarti kita sedang mencapai titik kritis. Kita sedang mencapai titik di mana sesuatu yang buruk akan terjadi. Sebenarnya, tunggu sebentar. Biarkan saya putarkan cuplikan ini untuk Anda. Ini baru saja keluar semalam. Lihat yang satu ini. Patriot Inggris bentrok dengan polisi di luar sebuah pusat Islam di suatu tempat di Inggris. Saya tidak tahu persis di mana lokasinya. Saya butuh kedamaian, tolong. Tinggalkan kami. Saya butuh kedamaian. Tolong Tinggalkan, saya butuh kedamaian, tolong. kami. Jadi ternyata banyak dari para patriot ini yang bilang, ya, saya ingin Muslim. Dan ya, ini terjadi di luar pusat jihad Islam di Crewe, Inggris. Pusat tersebut baru-baru ini digerebek polisi sebagai bagian dari operasi untuk menangkap individu yang diduga melakukan pelanggaran termasuk perbudakan modern. Ya, kamu mungkin sudah pernah dengar ceritanya. Itu adalah komunitas Ahmadiyah. Jadi penganut Ahmadiyah tidak dianggap sebagai Muslim oleh baik Sunni maupun Syiah. Tapi itu hanyalah salah satu sekte lain dalam Islam. Orang kulit putih tidak peduli dan orang Inggris seharusnya juga tidak peduli tentang aliran-aliran lain dalam Islam. Itu bukan urusan siapa-siapa. Begitu menyedihkannya. Piers Morgan, bagaimana kalau saat saya datang ke London, saya akan mengajakmu ke beberapa daerah ini yang mungkin belum pernah kamu lihat karena kamu bilang daerah-daerah itu tidak dikuasai. Saya akan membawamu ke beberapa tempat di London dan mungkin kita bisa pergi ke Bradford atau Birmingham di mana kamu tidak akan melihat satu pun orang kulit putih. Tidak ada satu pun orang kulit putih. Apa artinya itu? Itu berarti daerah tersebut dikuasai oleh kelompok demografis tertentu. Jadi kamu itu pembohong atau orang yang sangat bodoh.